Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Pada video kali ini, kita akan belajar materi fisika mengenai cahaya dan alat optik. Nah, alangkah baiknya sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Nah, di video pertama ini, kita akan membahas mengenai sifat-sifat cahaya dan pembentukan bayangan. Adapun kompetensi inti pada pembelajaran kali ini ialah Adapun kompetensi dasarnya yaitu dan ini adalah indikator yang diharapkan dicapai pada pembelajaran kali ini. Dan tujuan pembelajarannya seperti ini. Oke, pertama-tama kakak mau bertanya dulu nih, kenapa sih cahaya itu sangat penting? Cahaya sangat penting untuk kehidupan kita. Tanpa cahaya, tidak ada kehidupan di bumi ini. Bahkan, untuk melihat, kita memerlukan cahaya. Coba sekarang kamu menutup mata. Apa yang kamu lihat saat ini? Ya, kamu tidak dapat melihat apa-apa. Kemudian juga, terdapat tumbuhan yang memerlukan cahaya untuk fotosintesis. Apa saja sih sifat-sifat cahaya itu? Yang pertama adalah cahaya merambat lurus. Pernahkah kamu melihat pepohonan pada saat pagi hari? Kamu dapat melihat terdapat cahaya matahari yang melalui celah-celah antara daun atau celah-celah pepohonan, sehingga menghasilkan berkas cahaya lurus. Atau kamu juga dapat melakukan suatu percobaan, yaitu dengan menyiapkan 2 lembar kertas, gunting, lilin, atau lampu. Kemudian lubangi kedua kertas pada bagian tengah. Setelah itu, susun kedua kertas di hadapan lilin yang sudah menyala. Kemudian, amati cahaya lilin dari lubang kertas tadi. Jika kertas dalam keadaan tidak sejajar, kamu tidak dapat melihat cahaya lilin. Nah, dari situlah dapat dibuktikan cahaya merambat lurus. Karena cahaya merambat lurus, apabila cahaya mengenai benda bening, cahaya dapat diteruskan atau menembus benda bening tersebut. Lalu, jika cahaya mengenai benda gelap, cahaya akan dipantulkan dan pada di balik benda akan menghasilkan bayangan benda yang dikenai cahaya. Selanjutnya, kemudian sifat kedua dari cahaya yaitu cahaya dapat dipantulkan. Terdapat 2 jenis pemantulan, yaitu pemantulan teratur dan pemantulan baur. Pemantulan teratur terjadi pada permukaan yang halus dan rata, misalnya cermin. Pada pemantulan teratur, cahaya dipantulkan dengan arah yang beraturan. Sedangkan pemantulan baur terjadi pada permukaan yang tidak rata, seperti dinding dan kayu. Pada pemantulan baur, cahaya dipantulkan dengan cara yang tidak beraturan. Keuntungan dari pemantulan baur yaitu tempat yang tidak terkena cahaya secara langsung masih terlihat terang. Kemudian berkas cahaya pantulnya tidak menyilaukan. Pemantulan teratur ataupun pemantulan baur terjadi hukum pemantulan cahaya. Snellius mengatakan sinar datang, garis normal, dan sinar pantul terletak pada satu buah bidang datar. Yang kedua, besar sudut datang sama dengan besar sudut pantul. Oke, sifat cahaya yang ketiga adalah cahaya dapat dibiaskan.
Pembiasan cahaya merupakan pembelokan arah cahaya ketika memasuki medium yang berbeda kerapatannya. Cahaya akan dibelokkan mendekati garis normal bila memasuki medium yang lebih rapat. Contoh dari cahaya dapat dibiaskan yaitu ketika kita menyelupkan pensil ke dalam gelas yang berisikan air, seolah-olah terlihat pensil itu patah, dan ketika kita melihat air di kolam yang terlihat dangkal. Sifat cahaya yang keempat adalah cahaya merupakan gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak memerlukan medium dalam perambatannya. Gelombang cahaya merambat dengan kecepatan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon di ruang hampa, yang artinya dalam waktu 1 detik cahaya mampu menempuh jarak 300 juta meter. Lalu cahaya itu terbagi menjadi dua jenis, ada cahaya tampak dan cahaya tak tampak. Cahaya tampak adalah bagian dari spektrum cahaya yang dapat ditangkap oleh mata manusia, yaitu berkisaran 400 nanometer sampai 700 nanometer, atau seperti warna pelangi, ada warna ungu, biru, hijau, kuning, oranye, merah. Kemudian cahaya tak tampak adalah bagian dari spektrum cahaya yang tidak dapat ditangkap oleh mata manusia, seperti sinar gamma, sinar X, sinar UV, infrared, dan gelombang radio. Oke, setelah kita sebelumnya sudah membahas mengenai sifat-sifat cahaya, sekarang kita akan membahas pembentukan bayangan pada cermin. Cermin terdapat 3 jenis, yaitu cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Yang kita bahas pertama adalah cermin datar. Perhatikan gambar berikut ini. Dari sini, sebuah benda terlihat berada di hadapan cermin datar, sehingga nantinya akan memenuhi hukum pemantulan cahaya tadi. Ketika sinar datang tidak membentuk sudut, maka sinar pantul akan lurus. Tetapi jika sinar datang membentuk sudut tertentu, maka akan memenuhi hukum pemantulan cahaya bahwa sudut datang sama dengan sudut pantulnya. Lalu bagaimana sih sifat bayangan pada cermin datar? Sifat bayangan pada cermin datar yaitu jarak bayangan sama dengan jarak benda. Kemudian tinggi bayangan sama dengan tinggi benda. Sama tegak, maya atau semu, yang artinya kelihatan berada di dalam cermin. Tetapi ketika kamu lihat ke belakang cermin, kamu tidak dapat melihat apa-apa. Kemudian terjadi pembalikan sisi. Misalnya ketika kamu mengangkat tangan kanan, yang terlihat pada bayangan adalah kamu mengangkat tangan kiri. Lalu, berapa sih tinggi cermin minimal agar bayangan terlihat seluruhnya? Perhatikanlah gambar berikut ini. Panjang minimal cermin yang dibutuhkan adalah setengah dari tinggi badan kita. Cermin datar gabungan, yaitu terdapat 2 cermin yang digabung membentuk sudut tertentu. Berapakah banyak bayangan yang terbentuk bila kita berada di depan 2 buah cermin yang membentuk sudut tertentu? Banyaknya bayangan yang terbentuk dapat kita hitung dengan bersamaan N sama dengan 360 dibagi alfa, atau besarnya sudut dari kedua cermin, dikurangi 1. Misal, ketika terdapat 2 cermin yang membentuk sudut 90 derajat, maka perhitungannya adalah N sama dengan 360 dibagi 90 dikurangi 1. 360 dibagi 90 hasilnya 4. 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Maka jumlah bayangan yang terlihat pada cermin adalah 3. Selanjutnya adalah cermin cekung. Cermin cekung adalah cermin yang permukaannya melengkung ke dalam. Cermin cekung disebut juga cermin konvergen karena mengumpulkan sinar. Cermin cekung dapat disebut juga sebagai cermin positif. Pada cermin cekung ada yang namanya titik vertex, titik di permukaan cermin yang sumbu utamanya bertemu dengan cermin, disimbolkan dengan O. Kemudian ada titik pusat cermin yang disebut juga dengan M, dan ada juga R yang merupakan jari-jari kelengkuan dari O sampai M. Kemudian terdapat titik api atau titik fokus yang disimbolkan dengan huruf F besar, dan jarak O ke F adalah jarak fokus atau disimbolkan dengan huruf F kecil. Jarak fokus F itu nilainya adalah setengah dari jari-jari. Menurut dalil Esbach, jarak antara 2 titik tertentu pada cermin cekung dapat diberi nomor-nomor ruang. Nomor ruang benda menggunakan angka Romawi, sedangkan nomor ruang bayangan
menggunakan angka biasa. Ruang 1 terletak pada antara titik O sampai titik fokus. Sedangkan ruang kedua terletak pada antara titik F, titik fokus, dan titik M. Kemudian, di belakang titik M atau P itu adalah ruang ketiga. Sedangkan yang berada di dalam cermin adalah ruang 4. Berdasarkan dalil Esbach, kita dapat menentukan titik letak suatu bayangan menggunakan rumus ruang benda ditambah ruang bayangan sama dengan 5. Selain menggunakan hukum pemantulan, membentukkan bayangan pada cermin cekung, kita juga bisa menggunakan sinar istimewa pada cermin cekung. Yang pertama, sinar datang sejajar dengan sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Yang kedua, sinar datang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Yang ketiga, sinar datang melalui titik pusat kelengkungan akan dipantulkan melalui titik pusat kelengkungan pula. Dalam kehidupan sehari-hari, cermin cekung dimanfaatkan untuk yang pertama, yaitu sebagai pemantul atau reflektor pada lampu mobil, lampu senter, dan berbagai lampu sorot yang lain. Kemudian, sebagai alat bantu untuk perlengkapan dokter gigi. Selanjutnya, cermin cekung juga digunakan sebagai alat pengumpul cahaya pada mikroskop, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya, cermin yang akan kita bahas adalah cermin cembung. Cermin cembung adalah cermin yang permukaannya melengkung keluar. Cermin cembung disebut juga cermin divergen karena menyebarkan sinar. Cermin cembung disebut juga sebagai cermin negatif. Untuk melukis bayangan pada cermin cembung, kita juga menggunakan 3 sinar istimewa. Yang pertama, yaitu sinar datang sejajar dengan sumbu utama dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus. Yang kedua, sinar datang menuju titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Yang ketiga, sinar datang yang menuju ke titik pusat kelengkungan dipantulkan kembali seolah-olah berasal dari titik pusat kelengkungan tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat melihat cermin cembung, seperti pada kaca spion kendaraan, kaca spion besar yang berada di tikungan jalanan, kemudian pada punggung sendok. Sifat bayangan pada cermin cembung selalu bersifat maya, tegak, diperkecil. Selanjutnya, kita akan membahas lensa. Apa sih perbedaan antara lensa dan cermin? Pada cermin, cahaya akan dipantulkan, sehingga ketika cahaya datang, maka cahaya tersebut akan dipantulkan kembali. Sedangkan pada lensa, cahaya masuk akan dibiaskan atau dibelokkan. Lensa terbagi menjadi 2 jenis, yaitu lensa cembung dan lensa cekung. Lensa cembung disebut juga sebagai lensa konveks atau lensa konvergen atau lensa positif. Kenapa dikatakan lensa konvergen? Karena lensa cembung bersifat mengumpulkan cahaya. Pada lensa cembung ada 3 penamaan lensa, yaitu lensa bikonveks, yang kedua lensa plan konveks, kemudian lensa konveks konkav. Selanjutnya ada lensa cekung atau disebut juga lensa konkav atau divergen atau lensa negatif. Lensa cekung disebut lensa divergen karena sifatnya menyebarkan cahaya atau menyebarkan sinar. Terdapat 3 jenis atau 3 macam lensa cekung, yaitu lensa bikonkav, lensa plan konkav, lensa konkav konveks. Pembiasan pada lensa cembung. Seperti halnya pada cermin, terdapat 3 sinar istimewa pada lensa cembung. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan menuju ke titik fokus di belakang lensa. Yang kedua, sinar datang melalui titik fokus dibiaskan sejajar sumbu utama. Yang ketiga, sinar datang melalui pusat optik lensa
akan diteruskan tanpa dibiaskan. Kemudian, pada lensa cekung juga terdapat 3 sinar istimewa. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama seolah-olah dibiaskan berasal dari titik fokus aktif f1. Kemudian yang kedua, sinar datang seolah-olah menuju titik fokus pasif f2 dibiaskan sejajar sumbu utama. Yang ketiga, sinar datang melalui optik lensa akan diteruskan tanpa dibiaskan. Dalam kehidupan sehari-hari, lensa cembung dapat dimanfaatkan dalam yang pertama yaitu mikroskop, teropong, kamera, kacamata plus, proyektor, kamera HP, dan banyak lainnya. Sedangkan pada lensa cekung, contohnya dalam kehidupan sehari-hari yaitu pada kacamata minus, lensa pembalik pada teropong bumi, dan banyak lainnya. Secara matematis, persamaan cermin dan lensa adalah 1/S ditambah 1/S aksen sama dengan 1/F, dimana F sama dengan setengah dari R. Kemudian M sama dengan H aksen dikurangi H, atau sama dengan S aksen sama dengan S, dimana M merupakan perbesaran bayangan dan H adalah tinggi benda. Tinggi benda bayangan itu adalah H aksen, sedangkan S aksen adalah jarak bayangan ke cermin, sedangkan S adalah jarak benda ke cermin, dan R adalah jari-jari kelengkungan, dan F kecil adalah jarak fokus cermin atau lensa. Catatan untuk penentuan tanda pada nilai fokus pada cermin cekung itu adalah positif, pada cermin cembung adalah negatif, pada lensa cembung adalah positif, sedangkan pada lensa cekung adalah negatif. Pada lensa terdapat tambahan perhitungan, itu untuk menghitung kekuatan lensa atau P, di mana P sama dengan 1/F, di mana F ini pada satuan meter. Jika F pada satuan cm, maka rumusnya adalah P sama dengan 100 dibagi F, dengan F adalah satuannya cm. Coba perhatikan contoh soal berikut ini. Sebuah benda diletakkan di depan cermin cekung pada jarak 4 cm. Jika titik fokus cermin tersebut adalah 8 cm, berapa jarak bayangan terhadap benda? Kemudian, gambar dan sebutkan sifat bayangan yang terbentuk. Dari soal diketahui S atau jarak benda ke cermin adalah 4 cm. Sedangkan F adalah titik fokus cermin adalah 8 cm. Karena ini cermin cekung, maka fokusnya adalah positif. Yang ditanyakan adalah jarak bayangan terhadap benda atau S aksen, dan gambarannya seperti apa dan sifat bayangan yang terjadi itu apa. Pertama, kita menggunakan rumus 1/S ditambah 1/S aksen sama dengan 1/F, karena yang diketahui adalah S dan F-nya. Karena S-nya adalah 4 cm dan F-nya adalah 8 cm, maka dimasukkan substitusi nilai S dan F-nya. Kemudian kita pindah ruaskan nilai 1/4-nya ke kanan jadi negatif. Jadi 1/S aksen sama dengan 1/8 dikurangi 1/4. Kita samakan penyebutnya, dimana 8 1/8 dikurangi 2/8 sama dengan minus 1/8, dimana S aksen sama dengan minus 8 cm. Kemudian kita lanjut ke gambar. Karena jarak benda ke cermin itu lebih kecil dari titik fokus, maka benda kita misalkan berada di ruang 1. Kemudian dengan bantuan sinar istimewa kita akan melukis untuk menentukan titik bayangannya, letak bayangannya. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus.
Kemudian sinar datang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Lalu untuk menentukan bayangan, kita perpanjang sinar pantulnya. Dari perpotongan dua sinar pantul, maka dapat ditemukan letak bayangannya, di mana didapatkan sifat bayangannya yang terbentuk adalah maya, tegak, diperbesar. Nah, seperti itu aja pertemuan kita kali ini. Untuk pemahaman lebih lanjutnya dan latihan soal selanjutnya akan diberikan di link nanti yang ada di deskripsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.